Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم إننا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. وبعد Bapak Ibu sedherek-sedaya jamaah pengawasan ingkang minulya, alhamdulillah kula lan sedaya tasih pinaringan iman dumateng Allah Ta'ala. Kanthi kekuatan iman sehingga kula sedaya saged melampaui kewajiban-kewajiban, saged mengistiqomahkan pengaosan, saged mengistiqomahkan seluruh kegiatan-kegiatan keagamaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kekuatan iman itu perlu dipupuk terus. Salah satu memupuk kekuatan iman niku terus Allah Ta'ala adalah dengan selalu zikir dumateng Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Kok eling marang aku, kok zikir marang aku, adzkurkum, pasti aku eling marang awakmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga kula sedaya ngata-ngatai berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Termasuk ngata-ngatai donga ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Niki penting kalau sampai akan mergi iman yang menjadi kekuatan kula sedaya untuk selalu marek dumateng Allah itu butuh dipupuk. Butuh dipupuk terus. Nah, tondo ningkate iman itu berarti ningkate ibadah kula sedaya, ningkate ketaatan kula sedaya dumateng Allah. Tanda lunture imanin dhewek niku nggih lunture ibadahe dhewek. Sehingga nalikane dijak ibadah, dijak pengaosan napa mawon sing nilai kebaikan iku kemudian aras-arasen. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah saya sampaikan di majelis yang mulia ini, Presiden Joko Widodo alhamdulillah telah mencabut yaitu keputusan tentang legalitas atau
melegalkan miras niku sekarang sudah dicabut, alhamdulillah. Nah, le soroi le dereng dicabut, dilegalkan ini kan soro. Umat Islam Indonesia itu umat terbesar sedunia. Tibae urusan-urusan sing wis menjadi qad'i, sudah menjadi qad'i, sudah menjadi ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat, kemudian diulik-ulik, ini kan bermasalah. Minuman keras itu haram, ya tetap haram. Dimusyawarah wong sak donya oleh haram tetap haram. Gusti Allah mengatakan haram. Sudah selesai, tidak perlu kemudian banyak tafsir, tidak perlu kemudian banyak takwil. Begitu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sekali lagi dukungan dari para ulama, dari tokoh, ulama-ulama kita, dari MUI, dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dari seluruh umat Islam bersuara, alhamdulillah. Kemudian Bapak Presiden kita mendengarkan itu, merespon itu, alhamdulillah. Sekarang sudah dicabut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah napa niku kula sampaiaken dhewek dados tiyang Islam niki ngertos kabar, lewes ngerti kabar, iku ngerti kahanan. Orang Islam itu tidak hanya berpikir dirinya saja, aku sholat, wis mari sholat ya wis tenang, tidak begitu. Bukankah kula sedaya mboten ajri, mosok dhewek mboten wedi. Wong sing ahli salat iku saiso mlebu neraka gara-gara ya salatnya sebagai salat rutinitas yang kemudian tidak memunculkan nilai-nilai, tidak ada kepedulian sosial, tidak ada kepedulian keagamaan kula sedaya. Begitu jamaah, niki saya sampaikan sekali lagi. Untuk perenungan, apapun model kehidupan yang kita hadapi sekarang ini, kanggone wong Islam, wong iman dumateng Allah itu diambil pelajaran. Kok sampai ana seumpama barang wis diharamno karo Gusti Allah kok sik diule-ule. Niki ada apa sebenarnya? Lho ngoten. Kita sebagai orang tua kemudian harusnya juga berpikir generasi kula sedaya bagaimana ke depan begitu. Kula sedaya sebagai seorang pemimpin juga begitu. Bagaimana nanti jamaahku? Bagaimana nanti organisasiku? Bagaimana nanti gerakanku? Bagaimana nanti masyarakatku? Begitu jamaah. Karena orang yang baik itu adalah salihun li nafsihi wa salihun li ghairihi. Orang yang baik itu salih untuk dirinya dan juga untuk yang lain, untuk keluarganya salih, untuk masyarakatnya salih, untuk organisasinya salih, untuk tetangganya salih dan untuk yang lain juga salih. Artinya ada kepedulian, itu orang yang baik. Ma'asyiral muslimin, niku wau informasi saking bungaih kula sampaiaken, maka kita ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ma'asyiral muslimin, kita masuk dalam pembahasan puasa, insya Allah. Kita kurang pertemuan, ada 2 pertemuan lagi atau 3 pertemuan lagi. Mudah-mudahan bisa selesai pembahasan tentang puasa. Ananging jamaah, sebelum nanti kita membahas tentang
tata cara berpuasa, hukum puasa dan lain sebagainya. Kalau sampai akan dalam mukaddimah kajian puasa ini saya sampaikan beberapa hadis insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Saking Abi Hurairah anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendikan. Qala Allah azza wa jalla, Nabi niku ngendikan. Pilih Allah azza wa jalla niku berfirman. Berarti niki hadisnya hadis qudsi. Firman Allah mengatakan kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam tegese menungso iku lahu kanggo dheweke dhewe. Illa siyamu kejaba poso. Jadi seluruh amalan kula sedaya, perbuatan kula sedaya itu sebenarnya muaranya kepada diri kita. Kanggo awake dhewe. Illa siyamu kecuali poso fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali poso le poso iku kanggo aku Allah wa ana ajzi bihi lan aku ngekei pahala poso iku. Aku dhewe sing kei pahala poso iku. Artosipun jamaah, Allah sanjang kalau puasa itu kembalinya kepada Allah dan Allah sendiri yang berikan pahala niku maksudnya dos pundi? Ulama sanjang adalah tasyrifan sebagai napa nggih? Keutamaan. Bile poso iku bener-bener diutamakno, dimulyana kalian Allah. Mboten kok bermakna len dhewek poso terus poso iku kanggone Gusti Allah, mboten kula sedaya mboten angsal napa-napa mboten. Niku maksude menurut ulama adalah dhewek niku dimuliakan kalian Allah nalikane poso ketimbang dhewek dibandingkan kula sedaya beramal dengan amal-amal yang lain sak luwih utama poso karepe ngoten. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa ana ajzi bihi lan aku dhewe sing ngekei pahala. Wasiyamu junnatun lan poso iku junnah. Junnah itu perisai. Junnah itu tameng, benteng. Coro tiang perang ngoten, musuh niku nyerang dhewek, kemudian ada benteng, ada tameng, maka dhewek mboten saged keserang. Ngoten. Artosipun dhewek lah bener-bener poso krana Allah tenanan. Niku sebenarnya seluruh kejelekan-kejelekan itu bisa menyingkir dari kehidupan kula sedaya. Maka puasa yang benar itu memunculkan mulut pembicaraan yang baik. Maka puasa yang benar itu kemudian tangannya pun tangan yang baik. Matanya mata yang baik.
cara berpikir yang baik, setiap tindakannya tindakan yang baik. Itu puasa. Ngoten jamaah. Maka ditegaskan jamaah. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab wala yajhal. Nggih. Nalikane kula sedaya niku berpuasa, maka fala yarfuth. Tidak boleh kula sedaya niku ngomong cabul. Ngomong sing elek-elek mboten angsal. Lho Mas, berarti nek njabane poso oleh ngomong sing elek mboten angsal. Ini lebih-lebih nalikane kula sedaya poso iku kudune tambah mengatur mulut kita. Mengatur omongane dhewek. Wala yashab lan gak oleh berak-berak. Apakah kemudian selain bulan puasa, selain kula sedaya poso, nalikane dhewek mboten poso terus oleh berak-berak mboten angsal, tetep mboten angsal. Tapi lebih-lebih wayahe poso gak oleh, harus ada peningkatan karena ini mulia. Orang yang berpuasa itu orang yang mulia, yang sangat dimuliakan oleh Allah. Maka harusnya ada peningkatan. Wala yajhal, cirine wong sing poso niku setiap tindakannya tidak tindakan yang sia-sia. Tindakannya tidak boleh tindakan yang senonoh, bodoh. Yajhal itu jahlun itu. Bodoh. Sehingga ngapunten jamaah kritikan ini. Koreksi kula sedaya. Nalikane kula sedaya siam, maka ibu-ibu khususipun gak oleh numpuk-numpuk panganan yang kemudian itu mubazir. Teman-teman muda juga begitu, saya sampaikan, seneng Ramadan, seneng angkate menghadapi Idul Fitri, ya ojo kemudian menghamburkan harta bendanya dengan tuku petasan. Ana sing petasan unine niku ngeten. 50.000 jedor. Kan enten nggih. Mok 5 menit ora sampai 5 menit. 50.000 regane, masyaallah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kula sedaya Ramadan ke depan ini harus ada bedanya. Nggih, ana bedane. Setiap sikap kita itu kudu sikap yang ada kemanfaatannya. Dan hadis napa Arba'in Nawawi itu disebutkan tarku ma la ya'ni. Jadi orang Islam itu, orang Muslim itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang kemudian tidak ada manfaatnya. Begitu. Artinya manfaatnya kecil, seperti ngapunten. Miras, minuman keras, mabuk itu apakah tidak ada manfaatnya? Ada, tapi qalila sedikit. Haram itu hukumnya. Haram, alhamdulillah, pun sekarang sudah dilarang lagi. Alhamdulillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka termasuk tidur. Wayahe poso turu, wae jarene dalile turune wong poso iku ibadah bener. Nalikane ora turu tambah berbuat maksiat. Maka mending turu. Maka turu nih baru dikatakan ibadah. Nah ora turu iso maca Quran, iso zikir, iso liya-liyane, nah kok turu wae. Niki kan sing lucu, nggih. Berarti urung ngaji ketara. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim marrataini. Maka terus Allah memiliki, maka tatkala di antara kula sedaya kadang-kadang duwe masalah kalian napa
saudara kita jenenge tiyang maka mungkin angkatnya gontok-gontokan dan lain sebagainya, atau kemudian ada yang mengajak bertengkar dan lain sebagainya, maka katakan terus ya Allah, inni shaim, aku iku lho wong, aku lho poso. Ulama kemudian memaknai hadis ini, ada yang mengatakan sesuai dengan hadis ini, sesuai dengan lafadznya. Nalikane kul sedaya kok duwe masalah, dijak gelut wong, dijak cekcok wong seumpama, maka katakan ngapunten kula siam. Ngapunten kula siam. Ada yang ulama memahami begitu. Kemudian ada yang memahami, ulama ada yang memahami yang kedua, yaitu yang dimaksud ini shaim. Saya temani aku ki poso lho. Niku maksudnya napa? Adalah sikap, tidak harus ngomong. Tak kala diajak orang cekcok kula sedaya, posisi kula sedaya niki puasa di bulan Ramadan lebih-lebih, maka jamaah tunjukkan nilai-nilai puasa kita. Itu ulama ada yang memahami begitu. Wallahu a'lam. Itu perbedaan ulama di dalam memahami hadis. Intine wong poso iku kudu sikapnya harus berbeda, harus ada peningkatan. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khalufu fammi shaimi atyab 'indallah yaumal qiyamah min rihil misk. Terase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi jiwa Muhammad yang ada di genggamannya, la khalufu fammi shaimi atyabu 'indallah yaumal qiyamati min rihil miski. Sungguh abape wong sing poso iku luwe apik. Ayo diperhatikan, luwe apik indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min rihil miski, daripada wanginya minyak kasturi. Daripada wanginya wewangian yang wangi, yang paling wangi. Ya, ngoten. Ma'asyiral muslimin, maksudnya terus pundi? Abape wong poso kok luwih apik ketimbang minyak wangi. Ma'asyiral muslimin, ternyata maknanya adalah saking mulyane poso, hal yang tidak berharga dalam diri seorang yang berpuasa karena Allah iku sek diregani karo Gusti Allah, menjadi penolong hari kiamat, apalagi yang berharga. Ngoten lho, paham nggih? Niki paham nggih? Ngoten. Abab sing dhewek ngrasakno dhewe ora regani, itu diregani karo Gusti Allah gara-gara dhewek posoe krana Allah. Apa maneh kan ngoten bahasan, nggih. Apa maneh urusan-urusan sing ana regane seperti ibadah, seperti baca Quran, zikir, menyantuni anak yatim, sedekah lan lintu-lintune sing sae-sae niku, maka juga lebih diperhatikan, lebih dimuliakan oleh Allah. Dan menjadi penolong kula sedaya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Niki paham nggih? Nggih. Jamaah ingkang mulya. Maka diteruskan dalam hadis ini, walis-shaimi farhatan yafrahu ma idza aftara fariha bi fitrihi. Wong poso iku duwe loro kabejan. Duwe loro
keuntungan, kebahagiaan. Pertama kebahagiaannya adalah nalikane buka, aftara bifitrihi, fariha bifitrihi. Nalikane buka, tiyang niku eco ngoten nggih ngapunten, manjing wong buka niku pun lesu. Sehingga paribasan iwak asin nggih, sambel korek ngoten masyaallah pun lezate ora karuan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bahagia dengan itu. Ada ulama juga yang mengatakan ya aftara fi habifitrihi, nalikane aftara itu juga dimaknai yaitu nalikane wis Idul Fitri, seneng wong sing poso iku. Nalikane riyaya niku lho. Wong sing ahli poso nalikane riyaya iku seneng, sejembek wong sing ora ahli poso. Ngoten, enten ulama yang memahami begitu. Sing nomor kali jamaah, kebahagiaan orang yang berpuasa karena Allah itu wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Nalikane ketemu pangerane dheweke iku seneng krana posoe. Terus tiang ahli berpuasa itu, orang yang berpuasa karena Allah itu nantinya bertemu dengan Allah. Mas ketemu karo Gusti Allah kok seneng jamaah ngapunten. Dewek niki sikile wis diidek-idek karo kancane, nggih sampai geteh-geteh ngoten. Lesu diempet gara-gara ngapunten. Melo antrian jarine bupati angkate kunjungan nang Kadung seumpama. Masya Allah. Kepengin delok bupati piye sih bupati Kabupaten Lamongan iki. Bupati Lamongan iku piye sih? Kepengin saliman. Ngoten. Padahal ndelok tok ngeten lho serasane sampe tangga-tanggane dikandani halalaku mangke iku disalimi bupati, kepentung bupati. Iku gek menungso. Apalagi yang kemudian Allah yang mempunyai kemuliaan yang luar biasa, yang tanpa batas. Dewek ngapunten jamaah, ya sangat seneng. Makanya tiang ingkang mlebet surga itu kemudian nanti tingkatannya beda-beda. Ada yang kemudian orang yang masuk surga itu bertemu dengan Allah, berkomunikasi langsung dengan Allah Ta'ala. Ada yang kemudian dia piyambake masuk surga itu pada tingkatan-tingkatan yang rendah. Sehingga cara griya ngoten, ana sing griya omah ya sesek, gedek sesek biasa. Enten yang kemudian ya ampun tembokan, enten sing memang rumahnya beton, begitu. Kemudian ada yang rumahnya seperti villa, ada yang seperti hotel dan lain sebagainya. Jamaah, maka ten hadis disebutkan terus Rasulullah njaluk surga iku surga Firdaus. Nggih, surga Firdaus. Dewek niku lek ndonga njaluk surga Firdaus, karena surga Firdaus itu bertetanggahan jarene ulama nggih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mboten paham apakah nanti di sana itu enten RT RW mungkin ngoten, wallahu a'lam. Nih, yang jelas surga Firdaus itu surga yang paling mulia. Ya, mungkin kita bertetanggahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, RT karo Rasulullah, intine ngoten. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jamaah
kalau kita melihat hadis niki, maka monggo kula sedaya bener-bener posoin dhewek itu krana Allah. Lah napa kok kula sampai akan ngoten? Karena makna puasa itu sebenarnya adalah al-imsaku 'anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Jadi berpuasa, dianggap berpuasa itu adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai subuh tulu al-fajr begitu ya sampai ghurubi syams, sampai seluruh sengenge. Tidak cukup itu, ma'an niyah, disertai niat karena Allah. Kalau kemudian dewek ngempet mangan lan ngombe, ngempet hubungan badan suami istri, tapi niate ora krana Allah, mergo pantes-pantesan Ramadan poso ya melok poso, maka bati napa lesu. Karena tidak bernilai, tidak dianggap puasa oleh Allah. Makanya rukun siam, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, itu ada dua. Yang rukun puasa itu tidak boleh dipilih salah satunya. Loro-loro nih kudu harus dikerjakan. Yang pertama niat karena Allah, yang kedua ngempet. Kalimat ngempet. Al-imsaku 'anil mufattirat, ngempet dari hal-hal yang membatalkan puasa niku ngempet hal-hal sing halal. Ora ngempet barang sing haram poso gak poso kudu diempet. Pun paham nggih? Engko nang niku wae poso iki gak oleh miso, berarti sik lainnya poso oleh mboten. Ayo, makan minum niku kan halal, nggih. Hubungan suami istri karena sudah suami istri itu kan halal. Tapi sementara waktu diempet dicegah al-imsak. Nah, ngempet menahan, ditahan. Yo kepengen mangan tapi diempet. Kepengen ngombe yo diempet. Nah, niku lho maksudnya. Maka kalimat ngempet itu ada usaha kuat. Berarti wong poso, maksud kula ngoten. Wong poso iku kudu bener-bener berusaha kuat untuk memanage diri. Piye carane aku orang ngomong sing elek, kudu ana usaha temenan. Piye carane aku iki iso ngedhu maca Quran. Senajan mripat wis nderep paribasan ngoten. Piye carane qiyam lailku iki bener-bener istiqomah. Begitu jamaah. Maka jamaah mboten usah kula sedaya kemudian banding nek awake dhewek karo kanca-kancane. Lek ndelok kanca-kanca itu sekedar zahir. Nggih, sekedar zahir. Nan dhewek niki kudu sibuk dengan diri kula sedaya piyambak-piyambak. Aku wingi ngono, saiki kudune ngene. Begitu, ada peningkatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutipun ngeten jamaah, mumpung enget niki, insyaallah dalam keputusan Tarjih Muhammadiyah, nggih. Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah mengoreksi lagi, meneliti lagi, kula paringi semerep senajan niki dereng disampaikan di pimpinan cabang, tapi sudah disampaikan oleh pimpinan pusat ke wilayah ke daerah. Oke. Daerah insyaallah baru nanti April itu ngundang pimpinan cabang Muhammadiyah untuk keputusan sekarang ini. Tapi kula paring semerep rumiyin panjenengan nggih sebenarnya ini kabarnya sudah meluas, tetapi secara organisasi dari cabang ini belum dikumpulkan oleh pimpinan daerah. Tapi kabar ini sudah meluas.
Napa niku? Tentang waktu sholat subuh. Dijadwal, kalau tidak salah, dijadwal Kemenak itu insya Allah. Sholat subuh dhewek itu biasanya jam 4 luweh 18 nggih. 21. Nggih. Niku sakniki dikengken nambah 8 menit. Nah, kalau ngapunten nggih. Kalau jam 4 lebih taruhlah jam 4 lebih 18 menit seandainya nggih. Iku biasae nok jadwal begitu seandainya nggih. Maka ditambah 8 menit maneh. Berarti jam pinten Mas Adi? Jam 4 lebih 26. Nembe masuk waktu subuh. Ayo, dewek niki berorganisasi beragama, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Le ora ngerti urusan agama, urusan napa penentuan waktu masuk sholat iku ono ahline, maka kita ikut ahlinya. Gak oleh kemudian gawa perasaan mboten angsal. Niki kula pun kula sampaiaken lho. Jenengan kudune taat. Wong iman niku sami'na wa ata'na. Leten Muhammadiyah iku ora dinggo apa jenenge? Wae pelantikan tok. Nggih, biasa wae pelantikan kesenten lagune ngene. Sami'na wa ata'na. Tapi prakteke sami'na wa asaina. Kan ngoten prakteke kebanyakan lho. Sing kula ngertosi ngoten. Brengkel ae. Napa? Ya karena diteliti itu salah. Iya karena diteliti. Di Muhammadiyah kan begitu terus. Di Muhammadiyah itu begitu. Maksudnya itu sebenarnya? Maksudnya itu sebenarnya? Nggih. Ya. Ngoten nggih. Adzan itu Pak, kita disyariatkan adzan itu tatkala waktunya sudah masuk. Kalau belum masuk tidak boleh adzan, kecuali adzan awal. Adzan awal itu adzan woro-woro, dilu engkas angkate subuh. Bukan adzan awal itu adzane salat tahajud, tidak ada. Salat tahajud kono adzane, mboten enten. Mboten enten. Paham nggih? Itu. Jadi tidak boleh kita adzan, kita adzan kemudian urung wayahe mlebu waktune salat, tidak boleh. Jadi secara hukum begitu. Secara hukum begitu. Karena sebenarnya panjenengan adzan itu sebenarnya sudah waktu sudah dibolehkan salat. Begitu maksudnya. Ngoten. Nah, seumpami ngapunten, adzan dhisik tapi meskipun urung wayahe mlebu wayahe salat. Jenengan saiki adzan maghrib wae poso jam 5 dhisik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di stop, gak le mangan dhisik lho. Ah, engko sik jam 6. Wah, soro ya. Nggih, jawaan iki guyon. Guyon. Terus adzan itu syariatnya adalah tatkala sudah waktunya masuk. Ananging untuk qomat itu memang tidak ada batasan. Karena adzan iku nyeluk wong jamaah, maka dinteni jamaah. Gitu.
Dinteni jamaah. Lho terus piye? Nah iki monggo ngaji nek niki ngaji. Iki piye iki ngenteni nih? Maka dicari kebiasaane. Biasae temriki sing jamaah temriki niki Pak Yai Jazuli nggih. Dan lintu-lintune maka klewu iku wis ketoke bener-bener teko kabeh, maka baru dikomati. Asline ngoten. Kemudian jamaah dewek niki kemudian tidak bisa menerka-nerka itu. Maka kemudian ada kesepakatan setiap masjid enae. Biasa ngoten. Enae mari maghrib sampai mari adzan maghrib nggih. Terus mbek komate iku biasae wong kumpul iku diperkirakan 10 menit atau 15 menit. Maka di situ ditentukan adzan, komat, begitu. Makanya ngapunten jamaah, daerah itu untuk masalah komat itu beda-beda. Beda-beda. Antara adzan dan komatnya subuh beda. Maka Nabi niku nate pada musim kemarau insyaallah salat zuhur. Adzan sahabat itu dikatakan adzan. Manten ngoten perkiraan komate iku sek jam. Karena apa? Ajenge komat dilarang Nabi ojo dhisik. Wong-wong iku sek kepanasen. Ana sing teko kono urung teko gara-gara panas sek pegel ngene. Ayo dinteni dhisik. Begitu jamaah. Makanya sakniki niku paling gampil. Nggih, pun ada kesepakatan dari jamaah. Biasanya begitu. Mari maghrib, mari adzan maghrib niku sampai komate rata-rata 10 menit. Sudah semuanya harus mematuhi itu. Makanya sing salat sunat ditinggal. Nonton, lewes tit waktunya iqamah ya sudah. Sing salat nang digugurno salate. Salat sunah kok. Begitu. Itu ada hadisnya, ada. Nonton nggih? Wah, ini kok belandang masalah adzan niki, ora masalah poso. Pun ma'asyiral muslimin, terakhir hadis nggih, hadis saya sampaikan dalam pertemuan ini. Niku mau pun paham nggih untuk subuh nggih, mulai engken. Nggih, mulai engken diterapaken. Nggih. Mulai engken diterapaken. Terus nggih. Ya. Ya, saya terus ya, Pak. Terus niki. Kemarin itu sudah dipastikan, Pak. Sudah. Kemudian, ngapunten. Semuanya itu kan ilmu, Pak. Ilmu itu kadang-kadang ada yang benar, ada yang salah. Uang neliti itu kadang-kadang benar, yang salah. Paham niki nggih? Setelah dikoreksi tiba kurang iki. Wes ngerti kurang. Mboten kok sadari saya niki mboten. Diteliti itu. Itu hasil penelitian. Kemarin juga diteliti. Ini hasil penelitian ternyata bener. Kurang sekian derajat. Gek melbu subuh. Berarti wingi-wingi ku keliru. Nah wis ngerti bener ya kudu berpindah. Itu harus begitu. Ya, Islam itu begitu, Pak. Islam itu indah sebenarnya. Kalau merasa salah, saiki bener. Ya bener piye sudah, ndak perlu kita kemudian wis kulino ini ndak boleh. Itulah kemudian ajaran di Muhammadiyah itu, di ajaran yang lain juga lebih-lebih di Muhammadiyah yang saya pahami itu dikedepankan. Kita harus terbuka dengan kebenaran. Itu ngoten, Pak. Tapi ini sebenarnya sudah lama. Sudah lama maksudnya digulirkan ngeten iki. Tapi kemudian belum banyak yang membahas. Saya niki mulai banyak membahas kemudian menjadi keputusan, diteliti kemudian menjadi
100. Ngoten jamaah. Nggih, pun paham nggih? Niku sami kalian niki Pak, sami kalian napa? Penentuan niki, penentuan apa? Penentuan Ramadan kapan? Itu juga penelitian, Pak, hasil penelitian, diteliti begitu. Itu teorinya Muhammadiyah begitu. Dan rata sekarang organisasi Islam juga memakai ilmu falak begitu. Rata-rata begitu. Ma'asyiral muslimin, teknologi kita ini sudah canggih sehingga semuanya bisa diteliti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang agak berat kalau sampai akan malih. Kalau ndewek niku tidak terbuka maka berat. Kemudian kalau kebenaran itu yang menjadi ukuran itu jamaah atau kebanyakan orang memang berat. Tapi kalau ukurannya itu kebenaran keilmuan, terus ndewek niku lapang dada karena agama itu pakai ilmu, nggih pun mboten napa. Contoh kalau malih, contoh malih niki tapi dereng dikaji di sini. Ngapunten. Adanya wau dewek niki kan udan nggih, Jawa nggih deres nggih lumayan nggih. Sek jange menurut kula, nggih Pak. Dewek kan dikai rukhsah. Ya salat isya menisan. Lapo atik ngenteni isya yamini. Rukhsah itu keringanan. Dan itu menjadi keputusan Tarjim Muhammadiyah. Loh, tapi lurung dikaji kaya-kaya cacah aku lah kan ngaten nggih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Makanya ngapunten, itu dilaksanakan ngapunten di Karangasem dilaksanakan itu, Pak. Ya kok ati Karangasem niku kadon ten pondok, ten Fathul Quran ten Dul. Hampir setiap udan luwih udan niku buanter deres. Itu jamaah, Pak. Di jamaah. Mantun sholat maghrib, terus komat Allahu Akbar, makanya santri-santri ku sawenang. Ngoten niku. Langsung sholat isya berjamaah, tapi enten syarate, gak oleh dijamak nang nggone omah, kudu nang masjid. Loh. Ada hadisnya, ada. Loh. Niki makanya perlu niki belajar gitu. Jadi ya begitu. Ngoten. Nah, itu keringanan, Pak. Makanya leono keringanan luwe apik dijukuk ngono keringanan kok. Ngoten. Niku le prinsip kula ngoten. Ya, meskipun kemudian jukuk keringanan itu kemudian orang jukuk keringanan itu terus tidak apa-apa, ndak apa-apa memang. Ndak apa-apa. Ya dengan diparingi rukhsah mboten purun, mboten napa. Sama dengan begini, Pak. Ngapunten. Untuk urusan puasa nggih. Urusan puasa. Perjalanan jauh itu kan diberikan keringanan ya. Keringanan untuk tidak berpuasa. Ngapunten. Jenengan mboten ngelak. Perjalanan jauh nang ngene Papua. Ngapunten nggih. Ya orang ngelak tapi numpak pesawat. Ayo. Bisa. Orang ngelak ora iku ya ora ndrodok. Terus jenengan muka nggih mboten menapa wong keringanan, itulah hukum. Beda loh, Pak. Oke, itu hukum. Kadang-kadang hukum agama itu kadang-kadang masuk akal ya. Maksudnya itu apa itu? Akal kita bisa menerima, kadang-kadang tidak bisa menerima lah. Contoh. Kenapa kemudian nalikane dhewek niki kentut batal? Kok sing diudoni kok ora albo kongu? Lho ngapunten. Tatkala kencing kenapa kok kemudian kok tidak itu nyu? Kan ngoten nggih. Itu, Pak, enggak masuk akal itu. Tapi itu syariat harus kita tunduk, gitu loh maksudnya. Kemudian ngapunten. Nggih, ngapunten. Untuk ini biasanya wudhu itu kan terakhir mencuci kaki, ya. Nah, jenengan pas kaos kakian, nggih. Itu syariatnya apa? Boleh ndak dilepas.
Boleh. Nah terus piye mencucine? Mosok kas kaki terus dikono yo kepek. Cukup diusap di punggungnya. Niki lho punggung. Ngapunten nggih, niki. Sret, ngoten mawon diusap. Niki, Pak. Sret, punggung kaki. Duh, ya ora masuk akal. Ini tidak masuk akal. Maksudnya akal kita tidak bisa menerima. Tapi itulah hukum. Ngoten. Coy ngoten, Pak. Maka Islam itu kadang-kadang kata para ulama, kenapa kemudian banyak pemahaman-pemahaman ya selain akidah loh, Pak. Masalah fikih, ngoten nggih. Banyak pemahaman itu sebenarnya untuk apa? Bahwa kula sedaya dikengken apa? Memilih. Islam itu mudah sebenarnya. Tidak kemudian memberatkan bagi umatnya. Nah, niki ngoten. Termasuk niku wau, dhewek kudu taat karena itu bukan karangan tapi itu sudah diteliti, ternyata waktu masuk subuh itu ternyata diteliti kurang 8 menit dari apa itu jadwal biasanya itu. Ngoten. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, niku penjelasannya panjang tapi niku kula napa nggih cara gampangane ngoten mawon. Nah, dhewek kudu sami wa ta'na, yang jelas yang meneliti itu ahlinya, ahli apa itu? Ahli astronomi, nggih ahli masalah penentuan waktu-waktu salat itu. Niku mawon ingkang saged kula aturaken sementara, ngapunten sanget mbok menawi wonten kesalahan kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.